Hadirin para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada para aulia wa salihin, cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan salah satu bentuk ibadah, bahkan merupakan amalan agung di sisi Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengisyaratkan tentang hakikat daripada ibadah, tentang keutamaan daripada ibadah, yaitu mengenai cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah bilang di dalam hadis, "Thalathatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Tiga perkara kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila tiga perkara tersebut dimiliki oleh seseorang, maka dia akan mencicipi manisnya iman. Dia akan merasakan lezatnya satu iman. Yang pertama apa Nabi bilang? Man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, jikalau Allah Ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih kalian cintai ketimbang segala apapun. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi daripada kita cinta kepada diri kita, bahkan melebihi daripada cinta kita kepada kedua orang tua kita. Kemudian yang kedua, Rasulullah bilang, wa ayyuhibba ahadan la yuhibbuhu illa lillah. Hendaknya kita cinta kepada seseorang dan kita tidak cinta kepada orang tersebut melainkan hanya semata-mata karena Allah. Cinta kepada seseorang karena kesolehannya, cinta kepada seseorang karena ilmunya, cinta kepada seseorang karena ibadahnya, cinta kepada seseorang karena merupakan zuriat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, Rasulullah bilang, wa ayyuhibba kufri kama yakraha an yukzaba finnar. Hendaknya kita benci kembali ke dalam kemaksiatan, benci kembali ke dalam kekufuran, sebagaimana kita benci apabila kita dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Maka apa kata Rasulullah? Jikalau seseorang memiliki tiga hal ini, maka dia akan merasakan lezatnya iman. Yang pertama apa tadi ibu-ibu? Ya, ikhwan, akhwat, apa yang pertama? Cinta kepada Allah dan Rasulullah. Kemudian yang kedua, cinta kepada orang karena Allah. Kemudian yang ketiga, kita benci kembali ke dalam kekufuran, benci kembali ke dalam kemaksiatan, sebagaimana kita benci apabila kita dilemparkan ke dalam api neraka. Jelas? Ya? Masih semangat gak nih? Jangan-jangan udah pada lapar ya? Muka-mukanya ini di daerah sini mukanya muka lapar semua. Hah? Oh ini mukanya setengah lapar ya? Setengah lapar, Masya Allah ya. Karena mungkin pengaruh ini ya, pengaruh malam di sini lebih enak lihatnya ke sini. Walhasil, kalau kita cinta kepada Rasulullah, maka kita lakukan hal tiga tersebut, maka kita akan mendapatkan keimanan. Hadirin hadirat para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak akan ada habisnya. Jikalau seluruh usia kita, seluruh umur kita gunakan untuk membela Rasulullah, untuk memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya umur kita nggak bakal cukup untuk
memuji Rasulullah. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syekh Al-Habsyi, beliau mengatakan di dalam syairnya, hawaltu asifal habiba bi ba'di ma fahimal fuadu min as-sanal qur'ani fawajadtu qawli la yafi'u bi dzirratin min usyri mi'syaril atarabbani. Habib Ali bilang, aku berusaha mensifati kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku berusaha menceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan terinspirasikan apa yang aku pahami tentang ayat-ayat Allah yang memuji Nabi Muhammad. Namun apa beliau? Fawajadtu qawli la tafi'u bi dzirratin min usyri mi'syaril atarabbani. Namun aku dapati pujianku itu tidak sebanding dengan 1% maupun 0,5% dengan pujian yang Allah Ta'ala berikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu wasallam wa barak alaihi wa ala alihi, sehingga disebutkan kamulat mahasinuhu falau ahdas sana lil badri tamamihi lam yukhsafi. Telah pernah keistimewaan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana jikalau setetes daripada kesempurnaan tersebut, setitik daripada keistimewaan Nabi Muhammad diletakkan kepada bulan, maka apa kata beliau? Niscaya bulan itu akan purnama selama-lamanya dan tidak akan pernah gerhana. Wa ala tafannuni wasifihi biwasfih yafna zamanu wa fihi ma lam yusafi. Dan apabila kita kumpulkan seluruh penyair, seluruh pujangga dari sejak zaman Nabi Allah Adam hingga akhir zaman, dikumpulkan mereka semua para pujangga, diberi waktu yang selapang-lapangnya, diberi waktu yang seluas-luasnya, diberi waktu yang sepanjang-panjangnya. Apa yang mereka lakukan di dalam waktu tersebut? Mereka menulis perangai Rasulullah, mereka tulis keutamaan Nabi Muhammad, mereka tulis perangai budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Habib Ali? Yafna zamanu wa fihi ma lam yusafi. Niscaya waktu mereka nggak bakal cukup untuk merangkum apa yang terkandung di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita sedekahkan seluruh umur kita untuk memuji Nabi Muhammad itu nggak akan cukup. Ya, jangankan seluruh usia kita, seluruh umat manusia dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman itu nggak bakal pernah cukup untuk memuji Nabi besar Muhammad sallallahu wa barak alaihi wa ala alihi. Ya, ini pengajian santai atau buru-buru nih? Santai. Boleh minum nggak? Minum air putih. Jelas ya? Jadi tadi sampai mana tadi? Sampai mana pengajiannya? Jadi waktu kita ini nggak bakal cukup untuk memuji Nabi Muhammad. Ya? Artinya kalau seumur hidup kita memuji Nabi Muhammad itu nggak ada artinya. Siapa yang dapat keuntungan? Bukan Rasulullah dengan pujian kita, akan tetapi kita yang mendapatkan keuntungan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin hadirat, apabila segala sesuatu kita tempelkan kepada Rasulullah, maka sesuatu tersebut menjadi mulia. Contoh, kota Madinah. Madinah itu asalnya apa? Padang tandus yang gersang. Nggak ada apa-apanya. Nggak ada sesuatu yang istimewa di kota Madinah. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, maka kota Madinah menjadi kota yang mulia. Kota Mekah Al-Mukarramah menjadi lebih mulia. Kenapa? Karena Rasulullah dilahirkan di kota Mekah. Maka Mekah pun menjadi mulia.